Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Nurlaila dengan NIM 2023080046. Jadi tujuan aku membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika, teori, dan praktek yang diampu oleh dosen aku, Ibu Reni Atika Asy'aroni. Selamat menyimak ya teman-teman. Jadi teman-teman, video ini dibuat bukan untuk menggurui, bukan juga karena merasa diri aku paling benar. Tapi justru di sini aku sama-sama sebagai seseorang yang juga sedang belajar mengolah diri, belajar mengontrol pikiran, belajar menahan segala jolak-jolak keburukan. Nah, yang paling ingin aku singgung di video ini itu mengenai cara mengolah pikiran. Karena pasti kita seringkali merasa lelah, lesu, letih, terutama dengan pikiran kita sendiri yang sering kali jalan kemana-mana padahal gak diajak. Jadi, aku ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dari rutinitas dan kesibukan, lalu merenungkan dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Kenapa ya, kok aku masih sering overthinking, sering merasa cemas berlebih, sering mikir yang enggak-enggak, overthinking soal masa depan, menyesali masa lalu. Terutama nih, kita yang di usia 20-an, usia yang katanya lagi semangat-semangatnya, tapi kenyataannya justru yang paling banyak overthinking. Banyak dari kita yang badannya sehat, tapi hatinya capek. Kenapa ya kok bisa gitu? Karena pikiran kita itu jarang benar-benar hadir di detik ini, di hari ini. Kita sibuk memikirkan masa depan yang belum tentu datang. Kita sibuk menyesali masa lalu yang gak bisa diulang. Sampai-sampai kita lupa bahwa yang kita punya itu ya cuma sekarang, cuma hari ini, dan cuma detik ini. Seringkali kita gelisah bukan karena masalahnya yang besar, tapi karena kita merasa harus mengendalikan semuanya sendiri. Bahkan terhadap hal-hal yang jelas-jelas itu bukan wilayahnya kita, bukan ranahnya kita untuk mengontrol dan mengendalikan semua itu. Nah, overthinking itu dapat dipahami sebagai tanda bahwa seseorang itu masih merasa kesulitan melepaskan kendali dan mempasrahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya urusannya itu kepada Allah. Nah, dan ketika hati mulai sesak, itu tanda bahwa kita sedang menggenggam dunia terlalu erat. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah. Padahal ya teman-teman, kata Allah, "Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Jadi, harusnya kita itu jangan terus lelah berpikir sampai lupa bertawakal. Nah terus, tawakal yang benar itu yang seperti apa sih? Tawakal sendiri itu artinya menyerahkan urusan, mempercayakan atau bergantung. Nah, konteksnya di sini kita bergantung, mempercayakan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Tapi bukan yang pasrah buta, bukan yang pasrah begitu aja, pasrah menyerah itu bukan. Jadi tawakal itu harus ada ikhtiar semaksimal mungkin atau usaha dulu semaksimal mungkin sebelumnya. Jadi tawakal itu urutannya seperti ini: usaha, doa, baru tawakal. Nah, kalau ada orang yang bilang bertawakal tanpa berusaha terlebih dahulu, ya itu namanya males ya teman-teman. Nah, kalau orang sudah berhasil mengamalkan tawakal ini dengan benar, maka efeknya banyak sekali.
hati menjadi tenang, pikiran ringan, dan kita tidak terikat oleh rasa takut atau kecewa yang berlebihan. Sebelumnya disebutkan kan kalau overthinking itu seringkali timbul karena kita itu dihantui oleh masa lalu atau cemas memikirkan terlalu berlebihan mengenai masa depan sampai kita kehilangan kita di masa sekarang. Nah, salah satu filsuf dari Jerman juga menyinggung hal ini teman-teman. Salah satu tokohnya yaitu Martin Heidegger. Ada yang kenal gak siapa Martin Heidegger? Nah, Heidegger ini memiliki teori, salah satunya adalah konsep design, yaitu ada di dunia, being in the world. Artinya, manusia itu hidup dengan penuh kesadaran. Dan kata Heidegger, hidup yang sesungguhnya adalah saat kita sadar bahwa kita ini sedang ada sekarang. Momen sekarang itu menjadi satu-satunya tempat di mana kita bisa benar-benar hidup. Kalau sampai kita kehilangan momen ini, momen sekarang karena overthinking masa lalu lah, overthinking masa depan lah, itu kita sebenarnya sedang kehilangan keberadaan kita yang otentik. Kata Heidegger, kalau kita sedang overthinking itu kita kehilangan eksistensi kita sebagai manusia yang utuh. Seperti itu teman-teman. Nah, terus kita kembali lagi nih menyinggung dari sudut pandang Islam. Nah, bisa nggak sih kita sebagai manusia itu tenang sepenuhnya, tenang 100% tenang? Dalam artian kita tidak overthinking, kita nggak ada rasa cemas sama sekali, kita tidak merasa sedih sama sekali, kita tidak merasa takut sama sekali. Itu bisa nggak sih? Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah sepenuhnya merasa tenang selama kita masih ada di dunia. Sesuai firman Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi wabashirin sabirin, sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya teman-teman, selama kita hidup di dunia, ujian dan rasa gelisah itu memang bagian dari desain kehidupan. Tenang 100% tanpa gangguan itu sempurna, dan itu nanti di akhirat, di surga, ketika semua ujian sudah selesai. Tapi kita bisa loh mencapai ketenangan yang relatif di dunia. Ketenangan hati lewat apa nih teman-teman? Lewat zikir, ya, zikrullah, mengingat Allah. Sesuai kata Allah dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Itu berarti teman-teman, ketenangan hati di dunia itu bisa kita dapatkan, tapi sifatnya itu inner peace. Bukan hilangnya semua masalah. Bukan berarti kita tidak diuji. Bukan berarti tidak ada ujian. Tapi bersifat ketenangan batin, ketenangan dari dalam. Ya, seperti itu. Bukan berarti kita tidak diuji lagi, bukan. Tapi diberi ketenangan hati dan pikiran supaya solusi juga itu lebih mudah untuk didapatkan. Jadi deh teman-teman, kalau kita mengharapkan ketenangan, kebahagiaan yang utuh di dunia, kayak bagaimana bisa kita mencari ketenangan di dunia, sedangkan dunia itu adalah tempat di mana Nabi Adam pertama kali merasakan hukuman dan perpisahan. Nah, jadi teman-teman semuanya, sangat wajar sekali kita merasa overthinking, kita merasa cemas, merasa gelisah, dan sebagainya. Karena ya memang dunia tempatnya untuk diuji seperti itu gitu. Tapi Allah juga nggak menciptakan kita untuk terus-menerus berada dalam kesulitan kok. Ya, hikmah di balik semua ini lebih banyak. Menguatkan hati, menguatkan iman, mengurangi dosa, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Insya
Allah. Amin. Ingatlah selalu bahwa bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi, tugas kita sebagai manusia di dunia adalah usaha semaksimal mungkin, berdoa, baru menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sedikit yang bisa aku paparkan tadi mengenai overthinking. Semoga walaupun sedikit dapat mendatangkan keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.